Masuknya jam 7 di sebelum masuk boleh melaksanakan sholat duha. Dan boleh kalau tadi disebutkan faman syaa falyastaksir wa man syaa falyastaqil. Nek mampu 8, kalau ndak mampu boleh 4 rakaat. Yang kesusu kan? 8 kan nggak nutup waktu nih, gitu kan? Maka cukup 4 rakaat, kemudian baru berangkat kerja. Kalau di tengah-tengah kerja boleh istirahat. Biasanya jam 10 boleh istirahat, maka boleh dilakukan sholat duha pada saat itu. Tetapi kalau sudah mau masuk waktu duhur atau zawal, tergelincirnya matahari, maka tidak boleh melakukan sholat duha. Terus kalau jawab langsung, terus tadi disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa masna 2 rakaat. Terus sholat duha itu bisa 4, bisa 6, bisa 8, tapi tetap 2 rakaat. Kalau sholat tarawih memang ada di beberapa madhab niku 4 rakaat langsung, tetapi tidak menggunakan tasyahud awal. Ini karena mundur kerja itu mulai jam 7 dan kan nanti bisa istirahat itu sudah istirahatnya pas waktu duhur. Nah, karena berkenaan dengan mundur kerja itu sebaiknya bagaimana? Apakah bisakah sholat duha itu dilakukan sebelum setengah 8? Ada kesempatan itu setengah 7 sampai jam 7. Demikian, apakah sholat duha atau meninggalkan sholat duha? Langsung kalau jawab, Jadi tadi disebutkan adalah qoribun. Nah, sebentar kalau buka dulu, Fa idza adhan naharu wa madha minhu qaribun min rubu'ih. Jadi ketika sudah masuk waktu duha, yaitu kira-kira dari sholat syuruk, dari sholat syuruk itu qaribun min rubu'ih, kira-kira ya 1/4. Seperempat. Nah sekarang kan syuruknya sekitar jam 5:30 lebih sedikit kalau nggak salah nih, 5:30 lebih sedikit. Nah berarti kan sekitar jam 7. Jadi adalah kalimat kata-kata qoribun min rub'i itu hanya kira-kira, boten sebagai patokan yang saklek. Artinya adalah setelah dari sholat syuruk itu tadi ada waktu atau jeda. Artinya seperti itu. Ada waktu atau jeda. Maka oleh sebab itu biasanya kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu biasanya di jarak setengah jam atau 45 menit dari syuruk, dari syuruk. Nah itu juga nggak apa-apa, diperbolehkan. Jadi kata-kata min rubu itu adalah hanya kira-kira. Bahkan kalau di Jogja niku Pak, sholat id itu jam 7 kurang 1/4. Di Jogja itu, saya waktu di Jogja niku heran, karena kalau saya di Malang itu biasanya jam 5:30 itu saya harus segera berangkat. Enggak kan, buatan dapat soft gitu kan, nggak dapat soft. Biasanya kan kadang ada yang disediakan terpal gitu kan, Kalau nanti saya datangnya terlambat, nanti nggak ada alasnya gitu kan, Sehingga jam 5:30 saya harus sudah berangkat kalau di Malang. Tapi kalau di Jogja saya pernah berangkat 5:30, saya sepi Pak, loh. Imamnya belum datang gitu kan. Jadi yang bagian takbir itu belum datang. Ya, jadi terserah. Jadi kalimat bahasa min rubu itu adalah 1/4 itu adalah kira-kira sekitar 1,5 jam. Ya 1 jam sampai 1,5 jam setelah isyraq atau setelah syuruk. Terus panjenengan kalau misalnya masuknya jam 7,
di sebelum masuk boleh melaksanakan sholat duha. Dan boleh kalau tadi disebutkan faman syaa falyastaksir wa man syaa falyastaqil. Nek mampu 8, kalau ndak mampu boleh 4 rakaat. Yang kesusu kan? 8 kan nggak nutup waktu nih, gitu kan? Maka cukup 4 rakaat, kemudian baru berangkat kerja. Kalau di tengah-tengah kerja boleh istirahat, biasanya jam 10 boleh istirahat, maka boleh dilakukan sholat duha pada saat itu. Tetapi kalau sudah mau masuk waktu duhur atau zawal, tergelincirnya matahari, maka tidak boleh melakukan sholat duha. Kira-kira kalau duhurnya di tempat kita itu adalah jam 11:30, maka jam 11 supayakan sudah tidak sholat duha. Nah, tidak memulai sholat duha. Tapi kalau memang dalam rangkaian sholat duha, wis kadung di tengah-tengah, ya diselesaikan sampai dengan selesai. Ngoten nggih? Nggih, monggo. Nggih. Seperti kita ketahui bahwa sebagian itu waktu sholat subuh ada amalan khusus, yakni zikir pagi. Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Karena agak panjang Ustaz. Yang saya tanyakan afdal budi. Apa? Afdal mana dengan kita membaca Quran atau membiasakan mengkhususkan membaca zikir pagi tersebut? Kalau berbicara tentang keutamaan, pasti lebih utama qiraatil Quran atau tilawatil Quran, atau tadris atau kalau tadarus, atau tadarus Al-Quran. Tadarus itu artinya adalah saling belajar. Niki yang salah di masyarakat kita. Ngopo darusan gitu kan nggih? Darusan yang sing waca siji sing lainnya domangan. Nah itu salah. Nggih, yang benar tadarus itu adalah saling belajar. Maka ada yang baca, ada yang nyimak. Supaya apa? Ya saling belajar, ngelingke kalau ada yang salah. Jadi itu lebih utama. Tapi kalau memang panjenengan mau membaca aurat, wirid artinya wirid pagi, al-maksurat misalnya, monggo dipersilahkan. Tapi mungkin lebih bagus jika dua-duanya dikerjakan. Jadi sambil baca Quran, setelah baca Quran barang sak kebet rong kebet, kemudian kita baca zikir maksurat, zikir pagi atau petang. Karena zikir pagi dan maksurat itu adalah kumpulan daripada zikir-zikir yang ada di dalam al-hadis, yang ada di dalam hadis-hadis dan hadisnya sahih, insyaallah. Maka itu juga bagus. Dan dalam zikir maksurat juga ada bacaan Al-Quran kan? Ada bacaan Al-Qurannya. Baca Al-Falaq, baca Kulhu, baca Al-Falaq, baca An-Nas itu kan juga baca Al-Quran. Baca ayat kursi, baca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, itu kan juga bagian dari baca qiraatil Quran. Maka itu baik untuk kita kerjakan. Nah nanti di nomor yang kedua, ketiga dan keempat niku ada penjelasan tentang membaca Al-Quran. Tadi kan baru saya sampaikan tentang belajar ilmu agama. Nanti ada tentang wirid, baca Quran dan lain sebagainya. Mungkin nanti setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan insyaallah. Sampun nggih? Kira-kira cekap mekaten hatur kula. Kirang langkunge kula nyuwun lumebering sih samudra pangsami. Monggo kita serahkan apapun yang terjadi di negara kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang muslim, kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di negara kita. Kita tidak boleh membiarkan kemungkaran yang terjadi di negara kita. Maka apabila kita melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, merubahnya dengan tangan. Kemudian wa illam tastati, kalau tidak mampu falyughayyir bilisan, kita tegur. Fa illam yastati fa biqalbi, dengan hati. Wa dzalika ataful iman, dan itu selemah-lemahnya iman itu dengan hati. Artinya adalah kita doakan. Maka di setiap sholat rawatib kita atau sunnah ya, sholat 5 waktu dan juga sholat sunnah, kita selipkan doa untuk keselamatan bangsa dan negara kita.
Kita titipkan doa, kita selipkan doa supaya Allah menjaga negara kita. Wa asyghilil zalimina bizzalimin. Muga-muga Allah itu menyibukkan wong sing zalim karo wong sing zalim gitu ya. Wis sibuk karepe dhewe supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang ada kecurangan dalam pemilu dan lain sebagainya, monggo kita bisa protes dengan mekanisme yang berlaku di negara kita. Kalau misalnya nanti ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, hasilnya tidak sesuai dengan keyakinan kita, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang tidak akan pernah melenjani janji. Zat yang pasti nanti akan adil di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi muslim yang wasatiyah, menjadi muslim yang solutif gitu kan, bukan menjadi muslim yang memperkeruh suasana, bukan menjadi muslim sing gampang menerima informasi terus kita share di WA. Jangan, kita cross check dulu karena tangan kita juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berita yang kita share itu adalah salah. Kita ngomongin orang, kalau benar itu namanya ghibah, kalau salah itu namanya fitnah. Maka kita fokus terhadap aib kita sendiri ya, supaya kita menjadi muslim yang terus-menerus semakin baik sambil kita berusaha berdasarkan profesi kita, kemampuan kita. Kalau Pak Takmir yang ngurusi masjid, ngurusi kesejahteraan jamaah sesuai dengan kewajibannya. Kalau kita sebagai guru, kita mendidik generasi penerus yang betul-betul mampu secara ilmu pengetahuan dan kuat secara iman dan takwa. Kalau kita sebagai pedagang, jualan dengan jualan yang jujur. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang di dalam timbangan. Dan kalau kita misalnya menjadi pamong desa, perangkat desa, kulil haqqa walau kana murron, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Jamu niku pahit tapi marahi sembuh. Karena sing pahit belum tentu ndak enak. Ya memang ndak enak tapi menyehatkan. Kirang langkunge kula nyuwun wonten ing samudra pangsami, monggo kita tutup dengan wal asri dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Billahil hidayah wa taufik fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.